Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, nama Fitri Alfikah dengan NIM 1914040075. Ananda berasal dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang, dengan jurusan Tadris Matematika. Baiklah, pada video kali ini akan menjelaskan sebuah materi yang bertema geometri ruang, yang mana judul materi yang akan saya bahas tentang video kali ini yaitu jarak antara dua bidang sejajar. Semoga videonya bermanfaat. Selamat menyaksikan. Nah, baiklah, di sini saya akan membahas tentang jarak antara dua bidang sejajar. Nah, teman-teman, dua bidang yang dikatakan sejajar itu jika kedua bidang tersebut tidak mempunyai satupun titik persekutuan. Nah, untuk memahami materi jarak antara dua bidang sejajar tersebut, nah di sini saya misalkan itu jarak antara dua bidang V dan juga bidang W. Yang sejajar adalah panjang luas garis yang tegak lurus pada bidang V dan W. Nah, mari kita lihat. Nah, perhatikan gambar tersebut bahwa itu ada dua bidang. Yang pertama itu bidang V dan juga bidang W. Nah, dari gambar tersebut terlihat jelas mana yang bidang V dan juga bidang W. Nah, dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa D sama dengan ruas garis AB adalah jarak antara bidang V dan bidang W. Nah, teman-teman bisa perhatikan gambarnya dengan baik. Nah, langkah-langkah untuk menghitung jarak antara bidang V dan bidang W yang sejajar pada prinsipnya sama dengan mencari jarak antara dua garis yang sejajar yang pernah teman pelajari sebelumnya, yaitu dengan cara ambil satu titik pada bidang V. Nah, di sini saya misalkan itu ambil titik A. Nah, kemudian titik A tersebut kita proyeksikan di titik ke bidang W dan diperoleh titik B. Jadi jarak antara bidang V dan bidang W adalah AB. Nah, untuk lebih pahamnya, mari kita lihat contoh soal berikut. Nah, contoh soal, di sini sudah diketahui balok ABCD, EFGH, yang mana panjang AB-nya itu 10 cm, sedangkan untuk AE itu 8 cm, dan BC sama dengan 6 cm. Nah, soalnya hitunglah jarak antara. Yang pertama itu bidang ADHE dan bidang BCGF. Yang kedua itu bidang PQRS dan bidang ABGH. Yang mana titik P, Q, R, dan S masing-masing adalah titik tengah AE, BF, FG, dan EH. Nah, mari kita selesaikan contoh soal berikut. Nah, pada layar tersebut, pada video tersebut terlihat jelas bahwa diketahui balok ABCD, EFGH, yang mana gambar balok tersebut, yang mana di soal tadinya diketahui itu AB 10 cm, sedangkan untuk AE itu 8 cm, dan untuk BC itu 6 cm. Nah, yang pertama itu kita cari dulu bidang hitunglah jarak antara bidang ADHE dan bidang BCGF. Jadi untuk menghitung jarak bidang ADHE ke bidang BCGF, nah di sini kita ambil salah satu titik dari bidang ADHE tersebut. Yang mana di sini saya ambil pada contoh tersebut, saya ambil itu titik A. Nah, kemudian saya proyeksikan titik A ke bidang BCGF sehingga diperoleh titik B. Jadi teman-teman dapat disimpulkan bahwa terlihat dari gambar tersebut jarak bidang ADHE ke bidang BCGF adalah AB, itu 10 cm. Nah, untuk poin A sudah terjawab. Nah, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan poin B, itu bidang PQRS dan ABGH. Itu jarak bidang PQRS ke bidang ABGH. Nah, untuk menghitung jarak bidang PQRS ke bidang ABGH, nah di sini kita ambil salah satu titik pada bidang PQRS tersebut. Nah, misalkan di sini saya ambil titik K, kemudian teman-teman proyeksikan titik K ke bidang ABGH sehingga diperoleh titik L. Nah, jadi jarak antara bidang PQRS ke bidang ABGH itu adalah KL. Nah, terlihat pada gambar tersebut dapat dipisahkan gambarnya dari gambar balok sehingga dapat dipisahkan menjadi gambar segitiga siku-siku. Yang mana gambar segitiga siku-siku itu segitiga siku-siku BFG, yang mana siku-sikunya berada di titik di titik F. Nah, dalam segitiga BFG itu yang mana segitiganya terlihat jelas pada gambar tersebut, yang siku-sikunya berada di titik F. Nah, kemudian langkah selanjutnya itu untuk mencari jarak antara bidang PQRS ke bidang ABGH tadi. Setelah kita pecahkan gambarnya tersebut, terus kita masukkan ke dalam persamaannya, itu setengah ruas garis FL dikali ruas garis BG, yang mana setengah ruas garis BF dikali ruas garis FG, yang mana FL yang di sini kita cari itu ruas garis FL. Jadi yang dicari itu ruas garis FL. Nilai dari ruas garis BG itu 10 cm. Nampak pada gambar tersebut bahwa BG itu 10 cm. Nah, kemudian untuk
BF itu 8. Kenapa 8? Karena untuk titik B sampai titik Q itu 4 cm, sedangkan untuk Q sampai ke titik F itu 4 cm. Nah, sedangkan yang di persamaan tersebut itu ruas garis dari B sampai ke F, berarti 8. Nah, dikali ruas garis FG. Nah, ruas garis FG itu 6. Nah, dari mana dapat 6? Nah, dari gambar tersebut bahwa dari titik V ke R itu 3 cm, kemudian dari titik R beranjak ke titik menuju ke titik G itu 3 cm, sedangkan di soal tersebut ruas garis FG. Nah, ruas garisnya itu 6 cm. Kemudian ruas garis FL itu diperoleh 48/10. Jadi dapat disimpulkan bahwa FL adalah 24/5. Nah, ini untuk nilai ruas garis FL. Nah, dalam segitiga QVR itu segitiganya yang berada di siku-sikunya berada di titik V. Nah, dapat diperoleh setengah ruas garis FK dikali ruas garis QR. Yang mana setengah ruas garis QF dikali ruas garis FR. Yang mana di sini kita cari itu ruas garis FK. Nilai ruas garis QR itu 5, sedangkan nilai ruas garis QF itu 4 dan ruas garis FR itu 3. Nah, sehingga diperoleh untuk ruas garis FK itu 12/5. Nah, ruas garis FK sudah dapat, itu berjumlah 12/5, sehingga dapat disimpulkan bahwa jarak antara bidang PQRS ke bidang ABGH adalah ruas garis KL sama dengan ruas garis FL dikurang ruas garis FK, yang mana ruas garis FL itu 24/5 yang sudah kita cari tadi, dan untuk ruas garis FK itu 12/5. Sehingga 24/5 dikurang 12/5, sehinggalah diperoleh ruas garis KL itu 12/5 cm. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.